Shalom semuanya, apa kabar semuanya? Ada siapa aja tuh? Ada Delianora, ada Hazael, Payment, semuanya yuk. Ya sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, selamat pagi Bapak yuk. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Oh Kudus. Kasih atas anugerahmu telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima. Kita ulangi lagu dari awal ayo. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Yuk, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Bapak. Kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu Bapak. Berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan yang akhir, dan berkati juga Bu Heni akan menyampaikan nanti Yesus Haleluya. Kayak ada yuk, kita masih pada semangat gak? Belum. Kenceng banget, siapa tadi tuh yang suara kenceng banget? Yuk, sebelum kita nyanyi ke satu lagu yuk, Sungai Sukacitaku. Sungai sukacitaku ada di dalammu. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitaku ada dalammu. Yuk cari awal lagi yuk, sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitaku ada dalammu. Menari bersamamu, bersuka dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapa Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Oke, coba lagi sekali lagi yuk. Sungai sukacitaku ada di dalammu. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalammu. Ku menari
dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sukacitaku ada dalam-Mu. Menari bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cita penuh. Masih pada semangat gak adik-adik? Yuk, sebelum kita firman Tuhan, kita ini satu-satu lagi yuk. Buka Alkitab ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Strek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek. Firman Tuhan ada di hati. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah. Cari lagi yuk. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek. Firman Tuhan ada di hatiku. Ada. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah. Silakan pada Bu Emi untuk Tuhan. Shalom. Shalom. Ya. Shalom Bu Heng. Anak-anak, kita akan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Ayo tundukkan kepalanya. Ya Allahku, hamba-Mu bersyukur kepadamu karena pada minggu pagi ini dapat bergabung kembali dalam ibadah sekolah minggu. Dan saat ini tibalah firman Tuhan ditabur untuk anak sekolah minggu. Dan Roh Kudus menyertai hamba-Mu dan anak sekolah minggu. Tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang Allah berbicara juga pada anak sekolah minggu. Sehingga anak sekolah minggu dapat mengerti dan dapat berkomitmen secara sederhana untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan. Amin. Tadi Ibu Heni agak telat ya, habis kurang kedengeran. Anak-anak kedengeran gak nih? Kedengeran. Ya. Kedengeran. Iya, terima kasih. Kita sama-sama akan menyaksikan videonya ya. Silakan ditayangkan. Setelah lewat 2 tahun lamanya,
bermimpilah Fir'aun. Kedengaran suaranya anak-anak? Sungai Nil itu keluar Kecil, Bu. Iya, kecil ya. Bu. Bang, gemuk besarkan dikit. badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Yusuf menyahut Fir'aun, Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. 7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Terima kasih Abang yang sudah menayangkan video tadi ya. Seru ya. Tema kita anak-anak adalah Allah berbicara. Sudah 7 minggu, mau sekarang yang hari yang ke-7. Jadi secara berturut-turut temanya Allah berbicara. Ada berbicara kepada orang Majus, Simeon.
Hana, Yakub, Yusuf, dan saat ini adalah kepada Fir'aun. Ayat yang dibacakan adalah dari Kejadian 41 ayat 1 sampai 36. Tapi Bu Heni akan baca satu ayat aja ya, ayat pertamanya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Ada apa ya? Kejadian di sungai Nil ini, yaitu Allah berbicara kepada Fir'aun. Setelah dipakai Allah untuk menyampaikan pesan kepada juru minuman, Yusuf mempercayakan perkaranya kepada juru minuman bagaimana sebelum posisi Yusuf. Namun apa yang terjadi anak-anak? Yusuf dilupakan dengan waktu berapa tahun tadi? 2 tahun. Sampai akhirnya juru minuman itu baru mengingat kembali kepada Yusuf. Saat apa? Saat Firaun mendapat mimpi yang tidak dapat dimengerti oleh para orang-orang pintar di Mesir. Pokoknya tidak ada yang bisa menjelaskan arti mimpi Firaun. Selama 2 tahun ya, Yusuf menanti dengan sabar waktu Tuhan untuk membawanya keluar dari apa anak-anak Yusufnya waktu itu? Dari penjara. Pinter. Lalu anak-anak setelah Yusuf memberikan dirinya bersedia dipakai Allah berbicara bagi juru minuman, juru roti, tidak membuat Yusuf merasa lelah. Bagaimana dia bekerja untuk menyampaikan Allah berbicara. Tetapi Yusuf dengan setia dan sabar menantikan waktu Tuhan datang baginya lewat apa? Lewat mimpi. Mimpi siapa? Fir'aun. Pinter. Lewat mimpi Fir'aun. Minggu lalu Allah berbicara Pak Mariano ya kepada Yusuf. Jadi anak-anak, Allah dapat berbicara kepada siapa saja. Kepada orang Majus. Tadi sudah disebutkan sama Bu Heni ya. Kepada Hana, Yakub, dan kepada anak-anak. Kalau kepada anak-anak lewat apa? Lewat firman Tuhan ya. Lewat apa? Bukan mimpi. Iya, firman Tuhan. Nah, anak-anak ya. Jadi Allah dapat berbicara sama siapa saja. Mimpi Fir'aun itu tidak dapat dijelaskan oleh para ahli. Namun apa yang Allah sampaikan yang tidak dapat dimengerti oleh Fir'aun, bahkan seluruh para ahli, orang-orang pintar di Mesir tidak bisa. Oleh karena peristiwa ini, dengan kejadian ini, maka teringatlah juru minuman. Teringat sama siapa? Yusuf yang pernah mengartikan mimpinya. Lalu dipanggilnya Yusuf oleh Fir'aun. Dan Yusuf bersaksi tentang Allah. Bang, tayangkan gambar pertama. Bagaimana mimpi Fir'aun. Baiklah, sambil nunggu menayangkan gambar yang pertama mimpi Fir'aun ya. Tadi anak-anak sudah melihat di videonya.
di ayat 2. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar. Ada berapa ekor lembu? Ada 7. Lembunya indah. Badannya gemuk. Lalu memakan rumput di tepi sungai apa? Sungai apa, anak-anak? Sungai Nil. Mana gambarnya, Abang? Gambar ke-1. Di ayat 3-nya, kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu. Nih dalam mimpi Firaun. Tetapi yang keluar bagaimana dari dalam sungai Nil itu? Yang kalau yang tadi gemuk, kalau sekarang buruk, badannya kurus. Lalu mereka yang lembu yang kurus itu berdiri sama-sama di tepi sungai itu. Bang, gambar keduanya lewat tayangkan. Apa yang terjadi? Kita lihat lagi. Nih, lembu yang kurus itu anak-anak perhatikan gambarnya. Dia lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu, apa yang terjadi? Memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk. Dan apa? Hah? Lihat anak-anak, lihat serem sekali. Yang kurus makan yang gemuk. Lalu terbangunlah Firaun. Setelah tertidur, pulalah ia bermimpi Firaun yang kedua kali. Terima kasih gambarnya sudah ditayangkan. Tampak timbul dari satu tangkai, anak-anak ya, 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Bulir yang tetapi kemudian tampak juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Seperti tadi, kalau tadi lembu kurus yang keluar. Memakan lembu yang gemuk. Lembu yang bagus ya. Nah, sekarang tidak anak-anak. 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Dengan 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Apa yang terjadi? Bulir yang kurus itu, anak-anak seperti tadi, menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Dia bermimpi. Jadi ada 2 kejadian ya. Lembu gemuk dimakan oleh lembu kurus. Bulir bernas yang baik dimakan oleh bulir yang tidak bagus, yang kurus. Itulah mimpi Firaun ya. Setelah itu tertidur, lewat Yusuflah anak-anak, Allah berbicara kepada Firaun tentang akan datangnya apa yang kejadian dengan kejadian mimpi itu. Lalu Yusuf berbicara kepada Firaun. Firaun, ini artinya bahwa akan datang 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan di Mesir. Nih, Firaun, Yusuf berbicara kepada Firaun. Akan terjadi apa anak-anak? 7 tahun masa apa? Kelimpahan. Dan 7 tahun akan datang masa kelaparan. Di mana anak-anak akan terjadinya? Mesir. Pinter semua. Di Mesir. Siapa yang menerangkan mimpi Firaun? Yusuf. Siapa yang bermimpi? Firaun. Iya, pinter ya. Anak-anak sudah
melihat ya, sudah mendengarkan Bu Heni cerita. Jadi anak-anak, Allah memakai Yusuf bukan hanya untuk berbicara kepada Firaun saja. Namun Allah memakai Yusuf juga untuk menyelamatkan keluarganya Yusuf dan seluruh orang Mesir dari bahaya. Bahaya apa? Kelaparan. Kelaparan. Yang terjadi di mana? Di mana? Firaun itu di mana tadi? Di Mesir. Nah, kalau bilang ada anak-anak mendengar sungai Nil berarti di Mesir. Kalau Firaun pasti berarti di Mesir ya. Jadi anak-anak, Allah berbicara pada Firaun agar Mesir selamat dari bahaya apa? Kelaparan. Sama-sama bilang, dari bahaya apa? Kelaparan. Tambah semangat, dari bahaya apa? Kelaparan. Pinter. Iya. Allah berbicara pada Yusuf lewat berbagai peristiwa yang menghantarnya sampai pada kekuasaan di Mesir. Dari penjara, tadi sudah ada gambarnya ya, menuju istana raja. Istana raja siapa? Firaun. Firaun. Di mana adanya? Mesir. Ya, pintar. Allah masih berbicara juga kepada kita, kepada Bu Heni, kepada anak-anak sekolah minggu, Marco, tadi ada Abel, Deli, banyak sekali, Mike, Pepe, ya, dan yang lain-lainnya. Muel nanti disebutkan sama Bu Heni ya. Nah, jadi Allah berbicara juga lewat anak-anak sekolah minggu. Allah berbicara dengan siapa saja. Dengan mama, dengan papa. Mama dan papanya ngajak anak-anak sekolah minggu online. Dengan raja, bapak presiden. Pokoknya dengan siapa saja Allah dapat berbicara. Kalau sekarang lewat apa? Kalau dulu Firaun lewat mimpi. Kalau sekarang lewat apa anak-anak? Firman Tuhan. Firman Tuhan, ini pintar sekali ya. Jadi Allah berbicara memakai kita untuk mengingatkan orang-orang yang ada di sekeliling. Seperti Bu Heni mengingatkan anak-anaknya. Ya. Jadi anak-anak, kalau anak-anak bisa mengingatkan kepada temannya yang suka berantem. Nah, jangan berantem gitu ya. Jadi anak-anak, itulah firman Tuhan yang Ibu Heni tabur pada hari ini ya. Ayat hafalan saat ini, minggu ini adalah dari Roma 10 ayat 17. Bu Heni bacakan dulu ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Nanti anak-anak buka, kirimkan lagi ya. Jadi ayat hafalannya dari Roma 10 ayat 17. Ulang lagi. Roma 10, 1, 2, 3. Roma 10 ayat 12. 17. Sama-sama. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Iya. Nanti ditayangkan setelah firman Tuhan selesai, ada teman kita 2 anak. Anak-anak tambah lagi dong yang ngirim ayat hafalannya ya. Sekarang Deli dengan Hazael. Nah, kita tutup dengan doa ya. Ayo, kita tundukkan. 10 ayat 17. Yuk, kita tundukkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak sekolah minggu sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat diingat sama anak-anak, terutama dapat dilakukan bagaimana Allah berbicara melalui firman Tuhan sehingga berdampak untuk anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Dah. Silakan lanjutkan, Joel. Ada deh, abis ini kita akan lihat ya dua teman kita yang ngasih ayat hafalannya ya. Akan Bang Sido. Ma. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Terima kasih. Shalom. Nah, ini panjang banget ayat hafalannya. Ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Untuk Kak Lili, persilakan untuk doa syafaatnya. Yuk adik-adik lipat tangannya gitu tangannya, kita mau berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas anugerah-Mu ini. Kami mengucap syukur Allah Tuhan kami saat ini untuk ibadah dan melalui Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk WL, pemain musik, PF, juga hamba-Mu Tuhan, berkati agar firman yang adik-adik dengar tadi bisa menjadi berkat di hidupnya dan sekelilingnya. Berkati adik-adik sekolah minggu Tuhan, sekolahnya agar mereka lebih semangat, keluarganya agar lebih dekat, juga kesehatan mereka ya Tuhan. Juga untuk kakak-kakak sekolah minggu, berkati pelayanan dan semua kegiatan yang mereka lakukan Tuhan, Engkau lindungi selalu. Tuhan Yesus, mungkin di antara kami ada yang sakit, terutama yang sedang isoman Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan dari segala penyakit dan menghilangkan rasa sakit itu di antara kami. Tuhan, kami juga akan mengumpulkan persembahan, semoga apa yang kami berikan bisa menjadi berkat untuk kerajaan-Mu. Bapa, tolong berkati bangsa dan negara Indonesia, semua pemerintah dan tenaga medis yang berusaha untuk melindungi rakyatnya. Kami juga mau berdoa untuk ibadah sekolah minggu selanjutnya, berkati teman-teman kami semua untuk menyempatkan waktunya, dan juga kakak-kakak yang akan melayani. Inilah doa kami Bapa, sempurnakanlah dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepas kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik, sebelum kita mengakhiri ibadah, saya menyanyikan satu lagu yuk. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kita ulang dari awal ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk
untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagi. Silakan untuk pengajuan untuk memberikan doa berkat. Pendeta ya, doa berkat. Silakan untuk pendeta untuk memberikan doa berkat. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anak-anak yang rajin sekolah minggu, buat Samuel dan saudaranya, Abel, Abner, Pepe, Michelle, Deli, Anora, Marco, Rahel dan Devta, Rimonia, Marcel, Azael, Naima, Dara, dan guru-guru sekolah minggu, dan Bu Heni yang boleh bertengah firman Tuhan, dan juga Joy. Terima kasih Tuhan, mereka boleh semangat untuk sekolah minggu. Dan aku mohon Bapa di sorga, berkat-Mu turun atas mereka. Kasih dari Bapa di sorga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus, tinggal mengasihi anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada semuanya. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu adik. Ayo foto-foto dulu, foto dulu. Ayo foto yuk. Mana senyuman terbaiknya? Naima, Cara, ayo. Joy. Oke. Naima kenapa dimatiin lagi? Kita foto ya. 1, 2, senyum. 3. Sekali lagi. Gini dong. Peace. Let's go. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat Hari Minggu. Dadah Joy. Minggu, dadah. Muel. Terima kasih pelayanannya, guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu, dadah. Terima kasih semuanya. Hari Minggu semuanya. Iya, Kak Lili, Bang Wen, Keluar ya. Iya. Dadah semuanya. 3, Terima. 2. Iya, dah. Dadah.